Selamat datang kembali pada Recast kita, mungkin di sela-sela waktu gabut Anda bersama Gabut Times. Halo, halo. Hari ini kita punya materi menarik nih dari Anda, sebuah video YouTube yang cukup populer ya, dari Productive Peter, judulnya What Actually Matters in Your 30s. Iya. Video yang itu ya? Betul, kayaknya bukan sekedar nasihat biasa nih, tapi kita akan coba gali fondasi penting buat masa depan yang dibahas di sana. Setuju ya? Setuju banget. Misi kita hari ini yaitu menyaring intisari dari video itu. Kita lihat gimana sih fokus hidup seringkali bergeser gitu ya, dari usia 20-an ke 30-an. Pergeseran fokus ya? Iya, dan yang paling krusial nih, kita coba identifikasi tindakan-tindakan kecil tapi konsisten yang dampaknya tuh bisa luar biasa besar buat jangka panjang. Oh, kayak efek bola salju gitu ya? Atau compounding. Nah, persis, semacam efek compounding tapi buat hidup Anda secara keseluruhan. Oke. Menarik nih, ayo kita bongkar deh. Video itu kan kayaknya menggarisbawahi ada pergeseran besar ya. Betul. Dari yang mungkin di usia 20-an, kita lebih ke pamer pencapaian luar gitu ya. Betul. Jabatan, gaya hidup yang instagramable banget. Ya, yang kelihatan dari luar lah pokoknya. Nah, terus di usia 30-an ini jadi lebih ke bangun sesuatu yang lebih kokoh di dalam fondasi gitu ya. Iya, Konsep compounding ini menarik banget, ternyata nggak cuma soal duit ya. tepat sekali. Ini tentang membangun fondasi yang solid. Nah, sumber Anda, si video tadi, dia membaginya ke beberapa area kunci gitu. Coba kita mulai dari finansial dulu ya. Boleh. Finansial ini sering jadi momok atau fokus utama ya biasanya. Iya kan? Nah, fokusnya di sini tuh bukan soal cepat kaya, tapi lebih ke gimana caranya bangun rasa aman jangka panjang. Keamanan finansial gitu. Oke, rasa aman ya, bukan cuma kaya raya instan. Betul. Dan kuncinya apa? Mulai investasi sekarang. Di video itu dikasih ilustrasi yang, wah, lumayan nampol sih. Gimana tuh contohnya? Jadi misalnya Anda nabung rutin, katakanlah $500 per bulan. Mulainya dari usia 30. Dibandingin sama kalau mulainya baru di usia 40. Itu bedanya pas pensiun nanti, di usia 65 misalnya, bisa ratusan ribu dolar loh. Wow, ratusan ribu dolar bedanya cuma karena telat 10 tahun? Iya, gede banget kan? Ini bukan soal nebak kapan pasar naik turun, tapi lebih ke waktu Anda di pasar. Berapa lama investasi Anda dibiarin bertumbuh. Efek compoundingnya itu, eksponensial. Makin lama makin berasa. Gila sih contohnya bener-bener bikin melek ya betapa pentingnya mulai lebih awal. Jadi ini intinya lebih ke konsisten nabung sama investasi dasar aja ya, bukan ngejar untung gede, jangka pendek atau buat gengsi doang. Persis, prioritasin konsistensi rutin gitu. Jangan tergoda gaya hidup teman atau ngejar return yang kayaknya fantastis. Tapi ya, risikonya juga tinggi banget. Oke. Dan penting juga buat pahami dasar-dasar investasi. Nggak perlu jadi ahli banget, tapi paling nggak ngerti dasarnya. Karena ujung-ujungnya, Andalah perencana keuangan terbaik buat diri Anda sendiri. Setuju. Nah, itu finansial. Terus kalau karir gimana? Kan usia 30-an juga sering jadi persimpangan gitu ya buat karir. Ya, banget. Nah, sumber Anda ini ngedorong kita buat nanya ke diri sendiri. Sukses itu apa sih menurut standar Anda? Bukan kata orang, bukan standar sosial. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya, sukses buat Anda itu mungkin fleksibilitas waktu, atau bisa ngasih dampak positif, atau kerjaannya sesuai sama nilai-nilai hidup Anda. Beda-beda kan tiap orang? Bener juga. Jadi bukan cuma soal jabatan atau gaji ya. Betul. Lalu saya sering dengar juga nih, orang suka nyesel nggak berani ambil risiko karir pas usia 30-an. Nah, video itu juga nyinggung ini. Oh ya, gimana katanya? Katanya, usia 30-an ini momen yang cukup bagus buat ambil risiko karir yang terukur. Kenapa? Karena kalaupun amit-amit ya, gagal, masih ada waktu buat bangkit lagi, buat recovery gitu. Masuk akal sih. Masih ada waktu buat memperbaiki. Iya, selain itu, penting juga buat ngembangin yang namanya human skills. Human skills. Maksudnya? Kalian interaksi antar manusia, kayak komunikasi, empati, cara berpikir kritis. Skill-skill kayak gini tuh nilainya abadi, nggak bakal lekang dimakan teknologi secanggih apapun. Oke. Skill yang nggak bisa digantiin mesin ya. Nah, terus bangun jaringan juga penting, tapi bangunnya sebelum Anda butuh. Jangan pas udah kepepet baru nyari koneksi.
Iya bener banget itu. Dan coba deh cari irisan antara apa yang Anda suka, apa yang Anda kuasai, sama apa yang dibutuhin dunia atau pasar. Semacam nyari ikigai personal Anda gitu. Wih, ikigai. Dalam juga ya pembahasannya. Oke, finansial, karier, udah. Sekarang kita geser ke relasi. Kayaknya ini juga krusial banget ya. Banget. Video itu ngacu ke studi Harvard yang terkenal itu loh. Oh, yang soal hubungan erat itu ya? Yang neliti orang puluhan tahun? Iya bener. Studi itu kan negesin kalau koneksi yang erat, hubungan yang berkualitas itu kunci kebahagiaan sama kesehatan jangka panjang. Nah, di usia 30-an ini fokusnya lebih ke kualitas, bukan kuantitas teman atau kenalan. Jadi mending punya sedikit temen tapi deket banget gitu ya. Bisa dibilang gitu. Terus, pelajari juga love language pasangan Anda. Cara spesifik gimana sih pasangan Anda merasa dicintai dan dihargai? Tiap orang kan beda-beda tuh. Penting banget ini biar nggak salah paham ya. Iya. Sama, investasikan waktu yang berkualitas. Benar-benar hadir tanpa distraksi digital buat teman-teman sejati dan keluarga. Dan satu lagi, jangan ragu buat lepasin hubungan yang toksik, yang cuma nguras energi Anda. Waduh, yang terakhir tuh kadang susah tapi perlu ya. Oke, kualitas waktu tanpa distraksi. Itu PR banget sih zaman sekarang. Sip, finansial, karir, relasi udah. Terus gimana soal kesehatan sama pola pikir? Seringkali ini agak dikesampingkan gitu. Nah, iya. Padahal ini fondasi juga kan? Fokusnya di sini adalah bangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Bukan program diet ketat atau olahraga gila-gilaan yang cuma tahan sebentar terus nyerah. Berkelanjutan ya kuncinya, bukan instan. Tepat. Tidur yang berkualitas itu juga disebut sebagai fondasi penting banget. Sama kesehatan mental, jangan diabaikan. Kalau ada apa-apa, tangani secara proaktif. Jangan nunggu parah baru bertindak ya. Ya. Terus, kembangin juga growth mindset. Growth mindset. Keyakinan kalau kemampuan kita itu bisa diasah, bisa dikembangin. Bukan bakat bawaan yang udah paten, nggak bisa diubah. Mindset kayak gini bantu kita buat belajar dari kegagalan. Oh, jadi ngelihat kegagalan sebagai kesempatan belajar gitu ya? Betul. Dan juga bikin kita lebih berani buat bilang tidak ke hal-hal yang emang nggak penting atau nggak sesuai prioritas, tanpa perlu ngerasa bersalah berlebihan. Wah, belajar bilang tidak itu skill penting juga ya. Oke, dicatat. Nah, yang terakhir nih soal waktu dan gaya hidup. Rasanya makin kesini waktu makin berharga dan kayaknya makin terbatas ya, apalagi di usia 30-an. Setuju banget. Sumber Anda ini nyaranin buat kita pinter-pinter bedain mana yang urgent, mendesak, sama mana yang penting. Seringkali kita kejebak di hal-hal yang urgent, tapi sebenarnya nggak penting buat tujuan jangka panjang kita. Jebakan sibuk tapi nggak produktif ya. Nah, itu dia. Terus, coba ciptakan ruang kosong atau white space di jadwal Anda. Waktu buat istirahat, buat mikir, buat bengong, buat kreativitas muncul. Jangan padetin jadwal terus-menerus. White space. Menarik. Tetapkan juga batasan yang jelas. Kapan kerja, kapan istirahat, kapan buat keluarga. Dan coba jadikan rumah itu sebagai suaka pribadi Anda. Tempat buat ngisi ulang energi, bukan cuma sekedar pajangan biar kelihatan estetik di medsos. Rumah sebagai tempat recharge ya, bukan cuma buat pamer, oke? Dan terakhir, tentu aja, lebih sadar dalam mengonsumsi informasi digital. Jangan sampai kita dikendalikan sama notifikasi dan arus informasi yang nggak ada habisnya. Bener banget, semua area ini penting sih ya. Tapi gimana nyatuinnya? Rasanya kayak juggling banyak bola sekaligus. Susah nggak sih? Nah, itu poin penting selanjutnya. Integrasi itu kuncinya. Video itu nekenin kalau semua area ini tuh saling terkait, saling mempengaruhi. Maksudnya gimana tuh keterkaitannya? Ya, contohnya, kalau keuangan Anda stabil, Anda jadi lebih punya ruang buat ambil risiko di karir kan? Oh iya bener juga. Terus, kalau kesehatan Anda baik, fisik maupun mental, itu pasti bakal nunjang hubungan Anda jadi lebih berkualitas. Anda punya energi lebih buat orang-orang terdekat. Oke, paham. Manajemen waktu yang bijak juga dukung semuanya. Jadi intinya, harmoni antar aspek kehidupan ini jauh lebih penting daripada ngejar kesempurnaan cuma di satu area aja, tapi area lain berantakan. Jadi ini kayak menciptakan simfoni kehidupan yang harmonis gitu ya. Bukan cuma jadi pemain solo yang jago banget di satu instrumen, tapi yang lain fals. Paham. Tepat, metaforanya bagus tuh. Dan sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang menurut saya kuat banget dari sumber Anda buat kita renungkan.
Pertanyaan apa tuh? Alih-alih kita nanya, apakah cara gue ngejalanin usia 30-an ini udah bener apa belum? Coba dia tanya ke diri sendiri. Apakah cara saya menghabiskan dekade ini adalah sesuatu yang bakal disyukuri oleh diri saya di usia 40, 50, atau bahkan 80 tahun nanti? Waduh, dalam banget pertanyaannya. Mikirin diri kita di masa depan ya. Ya, ini tentang bangun hidup yang benar-benar bermakna buat Anda, bukan buat dapat validasi atau pujian dari orang lain. Rangkuman dan pembahasan kita dari sumber Anda soal apa yang penting di usia 30-an. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Nah, sebagai penutup nih, penting banget kayaknya buat Anda segera klik subscribe channel ini. Siapa tahu kan mungkin semesta emang sengaja bikin Anda gabut supaya punya waktu buat dengerin wawasan-wawasan kayak gini dari channel ini. Jadi, manfaatkan waktu gabut Anda sebaik mungkin ya. Bener banget. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.